Hari ini kita masuk seri khotbah yang baru, yaitu tentang Roh Kudus. Tentang apa, saudara? Roh Kudus 3 bulan. Saya percaya akan menjadi 3 bulan yang buat breakthrough luar biasa kalau saudara ikuti sungguh-sungguh. 2 bulan yang lalu tentang Allah Bapa. Makin kena Allah Bapa, saudara akan makin tahu segala anugerah yang disediakan oleh Allah Bapa, saudara, sehingga saudara mudah bisa mendapatkannya. Lalu ya bulan yang lalu tentang Yesus. Makin kena dengan Yesus, saudara akan mengerti jalan untuk kehidupan saudara, jalan untuk mencapai pada Bapa, jalan untuk dapatkan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, saudara. Haleluya. Lalu hari ini Roh Kudus, saya percaya ya biar ini menjadi gongnya, karena ini zamannya Roh Kudus, saudara. Perjanjian lama zamannya Allah Bapa, perjanjian baru Tuhan Yesus, sekarang zamannya Roh Kudus. Makin kita belajar tentang Roh Kudus, makin kita kenal dengan Roh Kudus, kita akan punya hubungan yang makin dekat dengan Tuhan, hubungan yang makin intim dengan Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan pergaulan yang luar biasa. Kita akan mengalami karya Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, khusus hari ini kita akan dengan tema, saudara, roh paling bernilai. Apa, saudara? Roh paling bernilai. Artinya apa? Artinya kita akan belajar ya tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sesuatu yang sangat bernilai bagi hidup kita. Ya, sungguh-sungguh ya paling bernilai, sangat bernilai, saudara. Kalau saudara bisa pelajari hari ini dengan baik, perhatikan, saya percaya saudara akan lihat betapa berharganya, betapa ya bernilainya Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Nah, karena dia sesuatu yang sangat penting, sangat bernilai, punya dampak luar biasa saat ini dalam kehidupan kita. Ya, sangat penting, sangat berharga. Sama kalau orang lah mau cari jodoh, pasangan hidup, saya percaya itu untuk seumur hidup, nggak akan asal-asalan, saudara. Sekalipun ada orang yang cinta buta katanya, saudara, tapi yang normal itu ya nggak asal-asalan, ngerti nggak baik biasanya tidak mau. Apalagi yang cari mantu katanya gitu, saudara. Cari mantu katanya zaman dulu, saudara, budaya kita ada apa? 3B, saudara. Bibit, lalu apa? Bukan bobot, bebet. Nah, 3 baru bobot, saudara. Lah, yang pertama itu cerita bibit atau asal usulnya. Bibitnya gimana? Baik atau tidak? Seperti tanaman. Kalau baik nanti ditanam jadi tanaman yang baik, saudara. Ya, lalu bebet itu cerita ya penampilannya, saudara. Orangnya, sifatnya, saudara. Gimana bisa dilihat gitu, saudara. Orang baik atau tidak, saudara. Lalu bobot adalah kualitas. Ini orang ini berkualitas atau tidak, kualitas tinggi atau rendah, saudara. Nah, kita akan belajar yang pertama ya tentang asal usul Roh Kudus. Seperti tadi apa? Bibit. Ya, orang tanam bibitnya bagus atau tidak. Yang pertama mengerti Roh Kudus itu siapa. Kita jangan tanya Roh Kudus itu apa, karena dia bukan barang, dia bukan sesuatu, tapi Roh Kudus itu pribadi. Ya, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal kita. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, lalu pribadi ya Allah Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi sekali lagi, dia adalah Roh Allah, saudara. Pribadi yang sangat penting sekali, saudara. Ya, pribadi, saudara sekali itu punya perasaan. Bisa merasakan senang, bisa merasakan tidak senang. Itu pribadi bisa merasakan takut atau bisa merasakan ya sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, sedih, senang, suka, duka, bisa merasakan semua, saudara. Karena dia pribadi, saudara. Maka kita itu harus menyadari bahwa, saudara, ada Roh Allah, satu pribadi dari Allah kita yang ada dalam hidup kita. Harus disadari, karena Tuhan berkata saat kita terima Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka otomatis Roh Allah
akan masuk dalam hati kita. Roh Allah akan tinggal dalam hati kita. Jadi dalam kehidupan kita ada pribadi Allah yang ada dalam hidup kita. Dia pribadi bisa merasakan kesepian, bisa merasakan senang akrabnya gitu saudara. Maka kita harus menanggapi senantiasa. Ya kalau pagi bangun tidur ya selamat pagi Roh Kudus. Ada masalah apa ya, cerita ya, minta bimbingan atau satu. Perlakuan dia sebagai pribadi saudara itu penting sekali, harus disadari lalu ya ditanggapi saudara. Ada interaksi, ada hubungan saudara. Seperti ya orang berumah tangga juga sama seperti itu ya saudara. Menikah dengan satu pribadi, bukan seperti barang. Beli mesin cuci, sudah nanti pokoknya ada cucian kasihkan mesin, nggak bisa. Beri boneka itu nggak bisa saudara, karena pribadi. Sekali lagi, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal kita saudara. Dan kalau kita bisa menyadari terus, kita nanggapi terus, kita akan punya yang saya katakan hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan itu akan punya dampak luar biasa sekali. Maka kita akan mengerti makin kenal betapa berharganya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, betapa bernilainya Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Ya, jadi sekali lagi saudara harus menyadari, harus menanggapi, harus ada hubungan interaksi dengan Roh Kudus sehingga saudara kita bisa memperlakukan dia sungguh-sungguh ya dengan baik, dihargai, dihormati, ditanggapi ya saudara, diminta saran dan macam-macam saudara. Kalau saudara lakukan, saya percaya saudara akan makin dekat, saudara akan makin akrab, saudara akan mengalami hal yang dahsyat dari Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Saya ya sering berkata, dulu saya banyak belajar di Korea dan tempatnya Pendeta Yonggi Cho. Zaman dulu itu gereja terbesar di dunia saudara. Dia cerita pernah mengalami seperti ini juga saudara. Waktu dia melayani Tuhan, dia punya visi saudara. Jadi seperti ya Billy Graham, penginjil yang paling top dipakai Tuhan di mana-mana, luar biasa. Maka dia kerahkan semua kekuatannya, waktunya saudara untuk melayani, belajar sungguh-sungguh supaya jadi seperti Billy Graham, dipakai Tuhan seperti Billy Graham. Jadi terus saudara, ya selain gerejanya sendiri hampir lebih banyak keluarnya, beritakan Injil di mana-mana gitu saudara. Ya setelah menikah dia lakukan seperti itu saudara. Ya pergi berapa hari atau 1 minggu gitu, pulang yang penting kabarnya kasih cucian. Nah istrinya nyuci gitu saudara. Di rumah capek, ya persiapan macam-macam, lalu pergi lagi. Pulang aja seperti itu, nggak ada hubungan khusus yang dekat dengan istrinya saudara. Terus sekian lama akhirnya istrinya itu berubah, katanya Pendeta Yonggi Cho. Dulu pacaran wah deket sekali, sekarang setelah menikah berubah. Sekarang acuh tak acuh, bahkan gak senang. Aku kalau pergi beritakan Injil, istri itu marah-marah. Oh gak dukung pekerjaan saya, itu dipengaruhi oleh setan itu. Kok berubah seperti itu? Ini kan aku melakukan pekerjaan Tuhan saudara. Itu berlaku sekian lama, sampai satu hari mertuanya datang, mertuanya ngajak ya Yonggi Cho ini bicara. Kamu itu masih mengasihi anakku apa enggak? Ditanya Pendeta Yonggi Cho. Ya mengasihi lah. Ya, lalu dikatakan perlakukan istrimu dengan baik kalau memang kau mengasihi. Loh, kan aku sudah berbuat baik, aku nginjil semua. Ya, setelah itu pulang, ya cuci, tapi aku berjuang terus supaya maju. Yang ada semua uang aku ya, serahkan istriku yang ngurusi saja. Lalu mertuanya berkata, nggak bisa gitu saja. Istrimu butuh engkau, istrimu butuh ya ada komunikasi, ada hubungan yang dekat, yang akrab. Bukan hanya ditinggali uang, bukan hanya ditinggali cucian, bukan hanya disuruh saja. Kamu boleh jadikan ya istrimu pembantu rumah tangga saja. Harus sungguh-sungguh ada hubungan yang dekat, yang intim saudara. Dia masih bisa nerima, belum nerima. Mertuanya juga berkata, kalau kamu masih ingin bersama anakku atau istrimu itu, perlakukan dia dengan baik.
Lalu waktu dia doa, Tuhan gimana istriku sudah seperti ini, sekarang ditambah lagi mertuaku ya ikut-ikut sekalian, banyak sekali gitu saudara. Lalu Roh Kudus berkata, kamu keliru, istrimu itu pribadi. Dia nggak bisa hanya ditaruh saja. Saudara datang dimanapun hanya ditaruh di rumah. Kalau saudara datanglah teman saudara atau siapa, nggak diurusin, saudara acot, dia nggak akan mau datang lagi. Betul nggak? Bila perlu cepat-cepat pulang, nggak usah di rumah lah, di hotel saja. Kalau pelayannya acot saja, sudah tidak enak. Roh Kudus mulai berbicara. Kamu tidak bisa lakukan istrimu seperti itu. Engkau harus perhatikan, engkau akan tetap berkasih, engkau harus membangun hubungan yang baik, yang makin dekat lagi, saudara. Lalu Roh Kudus yang berkata, demikian juga dengan aku. Aku adalah pribadi yang ada di dalam hatimu. Kalau istrimu ada dalam rumahmu, ya pribadi itu butuh, ya kasih. Pribadi itu butuh komunikasi. Pribadi itu butuh, saudara, ada hubungan yang makin dekat, nggak bisa diabaikan seperti itu saja. Roh Kudus ingatkan dia, lalu dia sadar. Setelah sadar, dia sekarang tidak seperti itu. Pulang setelah itu ya malah sering bantu istrinya gitu. So. Cucian, iya bantulah, cuci lah gitu. Ini suaminya mencuci gitu. Dan ternyata dari waktu ke waktu berubah istrinya. Makin lama makin sukacita lagi, nggak perlu terus. Makin lama saudara makin dekat, makin lama makin senang. Wah makin lama malah sekarang bantu pelayanannya. Oh saudara disupport, disediakan dengan baik, pulang ditanggapi dengan baik, pelayannya didampingi, dibantu saudara. Dulunya istrinya dianggap ini malah ngasih beban, ini malah wah rusui pelayan saya. Sekarang setelah dia melakukan dengan baik, berubah. Istrinya jadi berkat bagi dia. Istrinya jadi penolong yang sepadan sesuai dengan firman Tuhan. Karena penting. Setelah itu dia merasakan istrinya itu berharga, penting dalam kehidupannya. Tapi perlu dibangun hubungan yang baik. Amin saudara. Amin saudara. Ya, butik wanita istri itu penting tidak butik? Penting lah, ngomong dengan suaminya penting gitu. Ibu-ibu yang bersama suaminya, istri itu penting loh. Sampai dikirim oleh Tuhan untuk jadi ya apa, penolong yang sepadan, betul enggak? Tapi sekali lagi lakukan dengan baik. Sama juga istri, lakukan suamimu dengan baik. Dia ada di rumah, itu bukan hanya sekedar pembantu atau mesin atau apa. Perlu ada tanggapan, perlu ada interaksi, perlu waktu ngobrol, perlu waktu berjalan bersama-sama. Sehingga makin lama makin merasa betapa pentingnya pasangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi sama dengan Roh Kudus, saudara. Saya akan kembali ke sini, saudara. Roh Kudus itu pribadi, saudara, yang ada dalam hidup kita. Ya, dia diberikan kita sebagai penolong. Dia diberikan pada kita sebagai apa? Penghibur waktu susah. Dia kirim untuk kita sebagai apa? Penuntun, ya, ngajak dan macam-macam, saudara. Kalau saudara bisa nanggapi dengan baik, maka saudara akan terima anugerah yang luar biasa dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, peran Roh Kudus itu akan menjadi luar biasa. Ada peran yang luar biasa sejak dunia diciptakan. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini cerita ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, belum ada apa-apa, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah itu Roh Kudus, betul saudara. Kadang-kadang Roh Yesus, karena Allah itu Tritunggal, saudara. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, saudara. Itu seperti induk ayam yang mengerami telurnya, dierami bumi itu, saudara. Setelah itu baru Allah bersabda, jadilah terang, maka jadi, saudara. Jadilah binatang di darat, jadi binatang di air, di udara, jadilah. Saudara, dari ayat ini yang ingin saya saudara tangkap, sejak awal penciptaan Roh Kudus itu sudah terlibat. Karena Allah itu Tritunggal, tiga itu satu, menciptakan bersama-sama, menciptakan segala sesuatunya, saudara. Kalau kita nanggapi Roh Kudus dengan baik, kita akan dapatkan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan Roh Kudus juga akan nolong kita. Yang tidak ada jadi ada,
yang tidak ada bisa jadi ada. Waktu Tuhan gerakkan kita beli gedung biskop, dirubah menjadi gedung gereja, kita ngalami nggak ada dana. Betul ya saudara ya? Ya gimana nggak ada dana kok? Kita sudah sepakat nggak ada dananya, sungguh ya kontrak menurut kemampuan kita saja. Tapi ya, saya nunggu 1 minggu karena itu waktu diberi kesempatan jadi beli atau tidaknya 1 minggu. Hari ketiga kalau nggak salah, tiba-tiba waktu saya doa, Roh Kudus bicara, beli. Tuhan yang akan mengadakan, yang tidak ada jadi ada. Tiba-tiba saya dapat terima Roh Allah, Roh Kudus berbicara jelas sekali. Waktu saya dengar Roh Kudus berkata, beli. Allah mengadakan yang tidak jadi ada. Oh saudara, langsung menyala, langsung saya telepon, beli saudara. Padahal belum bawa uangnya loh saudara. Tapi luar biasa sekali, semua bergerak, jemaat bergerak, kami sekeluarga bergerak. Saudara, nyatanya jadi. Yang tidak ada jadi ada. Gedung biskop dirubah menjadi gedung gereja. Dalam kehidupan semua saja bisa mengalami. Saudara ya nggak punya pekerjaan, bisa jadi ada kalau Roh Kudus turut bekerja. Tidak ada jodoh sampai kepala 3 atau 4, tapi Roh Kudus bisa mengadakan yang tidak ada jadi ada. Tidak punya rumah, Roh Kudus bisa tolong yang tidak ada jadi ada. Tidak punya kemampuan, Roh Kudus bisa menolong, ada kemampuan. Tanggapi dengan baik, lalu saudara akan mengalami. Dia mengadakan yang tidak ada jadi ada. Katakan sebelah, Roh Kudus bisa menolong kita mengadakan yang tidak ada jadi ada. Jadi ada, jadi ada, jadi ada. Saudara, itu luar biasa. Ayub 33 ayat yang keempat, Roh Allah telah membuat aku, saudara, nafasnya yang maha kuasa membuat aku hidup. Adalah lihat penciptaan pertama dari debu tanah saudara, tapi belum ada kehidupan. Lalu nafas Allah, itu Roh Allah, itu kehidupan Allah dihembuskan, maka manusia tercipta jadi makhluk yang hidup. Ayub 34 ayat 14-15, jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia pada debu. Kalau sampai rohnya diambil saudara, maka juga tidak ada lagi. Hari ini saudara imani, Allah mengadakan Roh Kudus bisa tolong yang tidak ada jadi ada. Tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa buka jalan saudara. Tidak ada obatnya nggak bisa sembuh, Tuhan bisa adakan kesembuhan saudara. Tuhan bisa beri jantung yang baru, paru-paru yang baru saudara. Ya segala sesuatunya. Kalau saudara bangun hubungan yang sungguh-sungguh nyata dekat dengan Tuhan, Roh Kudus juga berperan penting dalam perjalanan umatnya. Kalau tadi diajak saudara, dia ngadakan yang tidak ada jadi ada. Sekarang perjalanan kita itu dituntun oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tuntun perjalanan umatnya. Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Saya sampai di sini. Apa saudara? Roh Tuhan membawa mereka ke tempat saudara, perhentian. Saudara, demikian engkau menuntun umatmu untuk membuat nama agung bagimu. Apa artinya? Roh Allah menuntun, membawa pada perhentiannya. Orang sana itu yang namanya mengembalakan ya domba, beda dengan Indonesia. Indonesia masuk kandang peternakan, di sana tidak banyak, harus ada gembala yang nuntun domba itu. Kadang-kadang berhari-hari, kadang-kadang bisa berminggu-minggu saudara. Cari-cari di mana ada ya air, di mana ada rumput yang hijau. Terus saudara, dikatakan Roh Allah akan menuntun kita mencapai apa? Tempat perhentian. Perhentian yang di situ ada rumput yang hijau. Tempat perhentian yang di situ ada air yang tenang. Seperti yang dikatakan Daud, Tuhan memimpin aku pada rumput yang hijau, pada air tenang, karena dia gembala yang baik. Betul saudara? Jadi dia akan bisa menuntun mencapai rencana yang luar biasa
dalam kehidupannya. Dia akan menuntun kita, dia akan membimbing kita, membawa kita mencapai tempat perhentian yang Tuhan rencanakan. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, saudara. Apapunlah, saudara, ya, keluarga yang Tuhan janjikan, dan semuanya. Satu lagi, Nehemia 9 ayat 20, dan Kau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Jadi juga lagi Roh Kudus akan berkarya apa? Mengajari kita, saudara. Juga manamu tidak Kau tahan dari mulut mereka. Mana itu berkat, saudara. Itu bukan karena kerjaan mereka, datang dari surga. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan, saudara. Luar biasa sekali. Dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepas dahaga. Kalau ayat ini saudara bisa satu-satu, artinya Roh Kudus akan ngajari kita. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mengerti jadi mengerti, saudara. Ya, bukan hanya itu saja, bukan mengajari, menuntun, tapi juga menyediakan, tapi juga memberkati, saudara, sehingga terus bisa kecukupan, saudara. Itu luar biasa, ya. Mengajar, saudara, menyediakan segala yang kita butuhkan, terus buat kita punya kelegaan, hidup yang punya kelegaan dalam Tuhan. Sekali lagi saya ajak, imanilah, saudara, ya, tuntunan Roh Kudus. Dengan cara apa? Bangun hubungan yang baik, yang nyata, maka Tuhan akan berkarya. Seperti tadi, ya, istrinya pendeta Yonggicho dulu tidak ditanggapi dengan baik, saudara. Dia malah buat jengkel, buat malah seolah-olah jadi beban. Tapi setelah diperlakukan dengan baik, ditanggapi dengan baik, ya saudara, makin lama makin cinta, makin lama makin mendukung, makin lama makin mensupport, makin lama lakukan sesuatu. Jadi istri yang sangat berharga, jadi istri yang sangat bernilai. Roh Kudus seperti itu. Bangunlah hubungan. Yang tidak mengerti akan bisa. Yang tidak ada, Tuhan akan berikan. Yang ada jadi ada. Sampai kita itu lega. Kalau saya perhatikan gereja kita itu ngalami seperti itu, saudara. Saya selalu ngomong terus, yang saya sangat bersyukur, saudara, salah satu yang sangat penting adalah tuntunan Tuhan. Sejak dari awal, saudara tahulah, waktu saya dipanggil oleh Tuhan, saya itu nggak berani, saudara. Dulunya daging juga nggak mau, tapi sebenarnya juga nggak berani. Kenapa? Waktu ya saya ya masalah rambut sampai ya hancur ya pendidikan saya, gimana? Oh, jadi pendeta, saya nggak pernah disekolahkan jadi pendeta, nggak pernah ada yang ngajari caranya gimana, saudara. Nggak mungkin bisa, berkali-kali saya ingin cari penggantinya. Tapi Tuhan selalu berkata, siapapun kalau aku tidak panggil jadi gembala keluarga Allah, nggak akan bisa. Engkau, yang penting kalau engkau mau, aku akan ngajari kamu. Aku akan menuntun engkau. Aku akan mensupport. Akan membuat, memberikan kemampuan. Aku akan berkati sehingga berhasil. Ada kelegaan. Tanggapi, saudara. Dia akan menjadi ya sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Dan kita akan makin cinta Tuhan. Kita akan makin cinta Roh Kudus. Beri tepuk tangan yang meriah. Dia, bibitnya adalah Allah. Salah satu ya pribadi Allah Tritunggal kita, gitu, saudara. Lalu kita belajar yang kedua. Tadi bibit, lalu kedua apa, saudara? Bebet, saudara. Itu berita apa? Penampilannya, saudara. Wah, kelakuannya baik atau tidak, gitu, saudara. Kita bisa lihat orang yang dipenuhi Roh Kudus berkarya luar biasa, akan ada manifestasi hidup yang berubah, saudara. Di dalam Roh Kudus ada pengurapan, ada hikmat, saudara. Tapi ada salah satu yang sangat penting adalah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan ada buah roh di dalam kehidupan kita. Yang dulu hidupnya jahat, dosa, malas, dan macam-macam. Kalau sungguh-sungguh Roh Kudus berkarya, Roh Kudus akan tuntun, makin hari makin seperti Tuhan, makin hari makin punya sifat seperti Kristus, saudara. Hidupnya berubah.
dan akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saudara, ya Roh Kudus itu saudara tidak terbatas. Katakan sekali lagi, Roh Kudus apa? Tidak terbatas. Roh sendiri sudah nggak bisa dibatasi toh. Ya, apalagi Roh Allah. Allah itu tidak terbatas, nggak bisa dibatasi. Jadi Roh Kudus itu sungguh-sungguh sangat-sangat tidak terbatas. Oh, soal jarak, oh soal waktu, oh soal kemampuan, soal kasihnya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tidak terbatas. Saudara, Tuhan Yesus setelah serahkan semuanya, dia akan kembali ke surga. Tapi Yesus berkata pada murid-muridnya, lebih baik aku ke surga, supaya aku minta Bapa kirim Roh Kudus atas kamu. Betul gitu ya saudara? Saudara, itu lebih baik daripada aku tetap di dunia. Kalau Tuhan Yesus tetap di dunia seperti Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, wah terbatas adanya yang di Israel. Kalau mau minta pertolongan Tuhan ya ke sana dulu, saudara, betul nggak? Sulit sekali, apalagi dananya, apalagi jaraknya. Kenapa? Secara manusia terbatas. Justru dia naik ke surga, pribadi yang ketiga, Roh Allah yang turun dalam dunia, yang ada dalam kita. Dia tidak terbatas. Biarpun ya tidak di Israel, di Indonesia tetap Roh Kudus berkarya. Di Solo tetap Roh Kudus berkarya. Saudara, di gereja ini tetap Roh Kudus berkarya. Di rumah tangga tetap Roh Kudus berkarya. Tidak terbatas. Jarak tidak terbatas. Waktu tidak terbatas. Dia maha hadir. Amin. Dia itu tidak terbatas. Kuasanya juga tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Betul saudara? Segala sesuatu tidak terbatas. Nah, Roh Kudus, Roh Allah yang tidak terbatas, saudara, itu mau tinggal di dalam kita. Itu hebat. Itu hebat, itu hebat, itu luar biasa sekali. Saya ulangi ya, Allah loh saudara ya, Roh Allah sendiri loh ya saudara, yang maha, yang tidak terbatas, mau tinggal di dalam hidup kita, dalam diri kita saudara, sehingga kita disebut rumah Allah sampai gitu saudara. Itu mau lakukan seperti itu anugerah yang luar biasa. Saya katakan itu anugerah yang luar biasa sekali saudara. Ya, jadi kita harus sadari, kita harus tanggapi dengan baik, saudara. Kalau kita perlakukan Roh Kudus dengan benar, maka sekali lagi itu sangat bernilai. Itu mendatangkan kasih karunia, itu mendatangkan anugerah yang luar biasa, yang tidak terkirakan, saudara. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Ini dikatakan loh saudara, ya tidak tahukah kamu, artinya belum tentu tahu. Apa kau nggak tahu? Kok ketakutan bahwa Roh Allah tinggal di dalammu loh. Kau ini bait Allah loh. Engkau wah khawatir ABCD, apa engkau nggak tahu bahwa dia yang maha kuasa ada di dalam kamu, Roma Allah. Dia tinggal dalam hidupmu, dia tinggal dalam hatimu, dia tinggal dalam rohmu untuk menjadi penolong, untuk menjadi pemimpin, untuk menyertai kita. Dan luar biasa, harus disadari. Sekali lagi, itu sesuatu yang luar biasa, lalu ditanggapi sebaik mungkin. Contoh ya, kalau saudara dibuat muda aja buka restoran, presiden mampir, kira-kira saudara abaikan ya biar, mampir ya biar, orang ya biar, atau saudara wah gimana ya ditanggapi dengan baik. Betul tak? Betul tak? Termasuk Adler ya mungkin ya baik. Semuanya lah saudara, betul nggak? Pasti saudara, apalagi ini raja di atas segala raja. Kita harus menyadari yang penting kita itu rumah Allah, ada Roh Allah yang ada di dalam kita. Dikatakan akan menolong kita, akan menuntun kita, akan menyertai kita, akan menjadi anugerah besar dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang sangat bernilai yang ada dalam hidup kita. Betul? Kalau kita nyadari sungguh-sungguh, kita akan tanggapi sebaik mungkin.
Saudara, dan kalau kita nanggapinya dengan baik sebaik mungkin, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Engkau tidak akan mengalami kehancuran. Engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Engkau tidak akan mengalami kegagalan, kehancuran, dan lain-lain. Kalau engkau nyadari, engkau tidak dicekam ketakutan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda, saudara. Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, ini roh Allah pada Musa, dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, ketika roh Allah itu apa, saudara? Hinggap, itu hanya hinggap, saudara, nggak tinggal di situ, hanya hinggap saja. Ya, kepenuhan kepenuhanlah mereka seperti Nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi, beda. Ya, perjanjian lama itu ada kadang-kadang karena belum masuk zamannya Roh Kudus. Kita ini masuk zamannya Roh Kudus. Memang saatnya Roh Kudus yang berkarya nyata, gitu saudara. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ya dalam bumi ini, bahkan tinggal di dalam kita. Sekali lagi tanggapi. Waktu kita tanggapi, kita akan lihat Tuhan berkarya hebat. Tuhan berkarya luar biasa. Kalau tidak tanggapi, kalau saudara nggak tanggapi, saudara nggak pernah mengalami karya Roh Kudus. Contoh ya, misalnya lah hari ini ya, tiba-tiba kita sudah diberitahu, ada Reinhard Bonnke di situ. Bahkan bukan hanya Reinhard Bonnke loh, Yonggi Cho di situ, saudara. Malah tambah lagi loh, saudara. Benny Hinn di situ loh. Kursinya 4, ada lagi loh. Adeboye di situ. Sekalipun 4 datang sekaligus. Kalau kita nggak nanggapi, hanya datang saja, kita tidak nanggapi, kita tidak libatkan, ya nggak ada apa-apa. Mereka nggak akan berkarya apa-apa, hanya datang saja, ada saja. Tapi kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa yang mereka lakukan. Kenapa? Hanya ada tapi tidak ditanggapi, sehingga nggak mengalami apa-apa. Kalau kita jadi anaknya Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Roh Allah sudah diberikan pada kita, Roh Allah sudah tinggal dalam hati kita. Kita diamkan, kita tidak libatkan, kita tidak minta, maka ya nggak ada apa-apa. Seperti nggak ada. Betul tak? Tambang emas, tambang berlian, kalau nggak dimengerti, nggak disadari, nggak diperjuangkan, ya saudara nggak ngerti, diinjak-injak saja, mati kelaparan, pada dalamnya emas semua. Kenapa? Nggak nyadari. Maka banyak kita anak-anak Tuhan, ya sudah, kadang-kadang nggak ngalami, sungguh-sungguh sebagai anak Allah. Sepertinya nggak ada apa-apa. Sepertinya ya Kristen nggak Kristen ya sama saja. Nggak ada perubahan. Kenapa? Nggak nyadari sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting ada dalam hidup kita, sehingga tidak menanggapi, sehingga nggak ngalami sesuatu. Roh Kudus diminta, dia berkarya. Kalau 4 orang, Adeboye, Benny Hinn, Yonggi Cho, Reinhard Bonnke, diminta, suasana ibadah berubah. Betul nggak? Tapi harus disadari, harus kita tanggapi dengan baik. Sungguh-sungguh setiap hari belajar menyadari. Saya sendiri terus berusaha, ya, malah minta pada Roh Kudus, ingatkan aku. Sering mungkin ingatkan aku. Sebab kalau kita sudah kerja, kalau kita sudah kadang lupa loh. Dari pagi sampai malam ingatnya waktu mau doa, tidur itu saja. Oh terima kasih, sehari sudah baik, gitu saja saudara. Besok pagi belum tentu ingat juga saudara. Betul? Beda orang yang bisa bergaul dengan Roh Kudus. Senantiasa dia Immanuel, dia itu menyertai kita, bahkan tinggal di dalam kita, bahkan datang untuk menolong, datang untuk memimpin, datang untuk menyertai kita, datang untuk membuat kita berhasil, membuat kita menang, membuat kita hidup kudus, membuat kita punya hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Betul saudara? Jadi berubah saudara. Itu satu yang luar biasa sekali saudara. Iya, jadi kalau akan ada manifestasi. Orang akan lihat
Orang yang sudah nyadari, orang yang nanggapi, orang yang ada hubungan dekat, makin lama makin dekat, orang lain bisa lihat perubahannya. Saudara lihat di perjanjian lama loh. Ya, itu belum zamannya Roh Kudus saja. Oh, Fir'aun lihat Yusuf, Fir'aun bisa berkata, kita nggak dapat orang lain seperti dia. Karena dia seorang yang penuh dengan Roh Allah, betul nggak? Hidupnya alami luar biasa, lebih dari semua orang Mesir. Karena ada Roh Allah yang luar biasa, yang memang lebih dari semua manusia yang ada di bumi ini. Maka membuat Yusuf sekalipun masih di penjara, budak di penjara, tetap ada kehidupan yang dahsyat, yang luar biasa, sampai orang bisa lihat ada Roh Allah dalam hidupnya. Daniel sama 4 raja ganti loh saudara. Semua raja ngakui Daniel adalah seorang yang penuh dengan Roh Allah. Mereka nggak ngerti nyebutnya roh dewa karena kan nggak kenal, saudara, betul nggak? Yang kita ngerti itu Roh Allah. Daniel bangun hubungan yang intim, yang dekat selalu. Nuh juga begitu. Ada perubahan hidup. Semua air zaman hidupnya rusak, tapi Nuh tetap hidup dalam kekudusan, hidup dalam kedekatan dengan Tuhan, hidup yang luar biasa karena dia bergaul dengan Allah. Amin, saudara. Jadi saja, ayo jadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup bersama Roh Kudus. Tanggapi dia sampai saudara ngalami hidupmu kuat, ada pengurapan, ada hikmat. Ya, yang paling penting lagi ada buah Roh. Itu asli. Makin seperti Yesus, makin seperti Kristus, makin situ. Kalau saudara ngalami luar biasa. Saya lahir di keluarga, orang tua saya asli dari Tiongkok, jadi nggak ada yang Kristen, nggak ada yang kenal Tuhan Yesus. Malah jadi Kristen itu nggak boleh. Karena apa? Karena belum ngerti toh. Ini kalau nanti jadi Kristen, malah jadi anak puho, anak nggak baik. Sudah tidak mau sembahyang dengan orang tuanya dianggap ini dan itu, saudara. Jadi orang-orang tua dulu, khususnya orang Totok itu, kalau anaknya tidak boleh gitu, saudara. Karena dianggapnya nanti lupa dengan orang tua, saudara. Sudah meninggal gak ada yang ngurusin lagi gitu, saudara. Kan kadang-kadang seperti itu. Tapi waktu saya ikut Tuhan, karena disembuhkan, lalu hidup saya berubah. Keluargaku, orang tuaku bisa lihat. Ini Tausen setelah ikut Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Lebih baik, lebih kuat, lebih nyata. Maka diizinkan, gak ada yang halangi. Diizinkan, bahkan waktu saya jadi pendeta tetap saja nggak apa-apa. Tapi harus orang lihat Roh Allah dalam hidup kita. Seperti Fir'aun lihat Yusuf, seperti raja-raja lihat Daniel. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh ya ngalami Roh Kudus dengan nyata. Ada pengurapan kuat dalam Tuhan, ada hikmat, ada kekudusan. Ya saudara, khususnya buah rohnya nyata. Jadi berkat ya bagi keluarga sesama, saudara. Saya percaya itu akan datang hal yang luar biasa. Orang lihat hidupmu ada Tuhan. Biarlah setiap KKS anggotanya bisa lihat ada Roh Allah dalam hidupnya. Biarlah SGD, SGB semuanya bisa lihat ini hamba-hamba Tuhan yang ada Roh Allah yang nyata. Betul? Biarlah pendoa orang bisa lihat Roh Allah. Ojo judes. Kalau judes orang nggak lihat Roh Allah, saudara. Buah Roh harus ada. Ya, kalau pengurapan nggak ada impartasi macam-macam, buah Roh itu nggak bisa. Itu harus dari dalam sendiri. Itu hasil hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Baru makin ada buah Roh. Kasih, lemah lembut, taat, setia, betul enggak, saudara? Penuh dengan pengampunan, saudara. Banyak, pokok orang bisa lihat ada Tuhan. Pelayan mimbar semuanya, PW, pembicara, semua juga sama. Harus sungguh-sungguh sampai orang bisa lihat Tuhan dalam hidup kita. Nanti firman yang kita sering doakan, banyak gereja doakan akan terjadi. Kamu akan jadi rumah doa. Ada toh ya ayatnya gitu toh, saudara. Kamu akan jadi apa? Rumah doa. Apa artinya rumah doa? Oh, doa itu dianggap orang cari Tuhan, betul nggak? Jadi kalau hidup kita nyata Roh Kudus berkarya,
Oh, dengan kuasa, dengan kasihnya, buah rohnya nyata. Orang akan cari Tuhan lewat hidupmu. Orang akan cari Tuhan lewat pribadimu. Karena tahu di dalam hidupmu ada Tuhan, ada karya Roh Allah. Gereja harus sungguh-sungguh andalkan Roh Kudus dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga orang bisa lihat ada Tuhan. Jadi rumah doa. Orang cari Tuhan melalui anak-anaknya. Betul? Karena dia itu ada loh. Jangan tidak disadari. Dia ada dan akan ada tadi. Bebetnya yang dilihat orang-orang lain. Tingkah lakunya. Saudara, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan kasih karunia. Yang ketiga, tentang karya Roh Kudus hebatnya seperti apa? Banyak sekali, saudara. Dialah yang membuat kita kena Yesus. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun bisa kena percaya Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, kalau tidak dibukakan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak jamak, enggak bukan, orang itu enggak bisa percaya. Yesus Tuhan, manusia kok ngaku-ngaku Tuhan. Enggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat dia ngerti Yesus Tuhan, Juru Selamat. Hanya Roh Kudus seringkali yang mengisyapkan dosa, nyadarkan dosa, melembutkan hati. Betul enggak? Roh Kudus, dia akan banyak. Dia yang akan menopang kita saat kita tidak bisa berdoa. Roh Kudus akan menopang kita berdoa. Bahkan Roh Kudus berdoa untuk setiap kita. Ada banyak Roh Kudus yang beri kekuatan waktu kita lemah, saudara. Roh Kudus yang akan memperingatkan saat jalan kita salah. Roh Kudus yang bisa beri damai sejahtera sekalipun sedang ada dalam badai. Roh Kudus yang beri keberanian sekalipun, saudara, dulunya penakut dan banyak. Tapi satu saja yang saya ingin saudara pelajari, yaitu Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dengar ya, dia yang akan membukakan kita. Dia akan yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang kita nggak ngerti. Akhirnya, ya saudara, Tuhan bisa menuntun kita hidup dalam kebenaran. Ada kadang-kadang orang macam-macam bisa bingung dengan hidupnya sendiri. Itu gimana toh? Ya sudah, doa terus dengan Tuhan supaya aku diberkati. Kata firman-Nya diberkati, jadi berkat. Nyatanya aku doa semalam suntuk itu miracle dia ikut, ya. Pondok Daud dia ikut, doa puasa 40 hari ikut, dulu awal tahun ikut. Kok ya berkatnya gulung datang terus. Saat kadang-kadang orang bingung seperti itu, kalau sudah dekat dengan Roh Kudus, mungkin Roh Kudus pastilah akan menyadarkan. Mungkin Roh Kudus bisa ingatkan, lah kamu cuma doa tapi nggak kerja, malas kerjanya, malas bodoh, nggak belajar, yang nggak bisa sukses. Loh betul loh saudara, betul nggak? Ya, loh betul. Kita mau doa seperti apapun, kalau hidup kita malas, ya, enggak jujur, enggak bisa dipercaya, enggak akan bisa maju. Nah, seringkali Tuhan bukakan. Kalau engkau sedang pertengkar keluarga, mungkin seperti Yonggi tadi dengan istrinya, Roh Kudus sadarkan, kamu keliru, kamu abaikan istrimu penting, bisa disadarkan. Betul saudara? Kadang-kadang gitu, ada masalah, kenapa ya? Aku kok ngalamin ini terus? Ya mungkin karena salah. Misalnya lagi, wah hidupku kok jadi rusak. Ya aku yang enggak suka rusak. Mungkin salah pergaulan. Betul enggak? Bergaul dengan kehidupan yang tidak baik, hanya bisa rusak. Kan firman Tuhan berkata, hati-hati dengan pergaulanmu. Karena pergaulan yang jahat bisa merusak kebiasaan yang baik. Betul saudara? Mungkin ribut terus, Roh Kudus juga bisa berkata, itu Salomo ngomong dulu, lebih baik disotoh rumah, disudut gitu, disotoh sudut rumah, jadi didak gitu ya saudara, dan minggir sekalian kalau punya istri yang bang. Salomo ngomong gitu saudara. Tapi nggak usah takut istri, sama. Kalau punya laki-laki suami yang bang, wah wes judek. Roh Kudus itu bisa mengingatkan untuk jalan kita dibenari. Betul? Dalam pelayanan. Kalau terus kadang-kadang
Ya, saudara cari Roh Kudus, bukan dekat. Dia akan bisa bukakan. Ini saat diproses, ya hanya diproses supaya saudara matang, saudara akan lega. Atau memang kamu karena bodoh, nggak belajar, kamu memang kasar, nggak bisa lemah lembut, jadi orang nggak suka datang pada kamu, takut semua. Pasti Roh Kudus bisa menuntun. Kalau saudara bangun, Dia yang menuntun pada kebenaran, dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa sekali. Akhirnya saudara bisa sadar, oh karena itu gitu saudara bisa memperbaikinya, saudara bisa lakukan yang benar, saudara akan mengalami kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Betul saudara? Iya, jadi harus ingat Roh Kudus pribadi ada di dalammu. Kemarin saya dengar banyak orang soal sakit jantung. Saudara di sini ada yang jantung? Ada, saudara punya jantung. Loh, dengar ya. Tapi kadang-kadang saudara nggak nyadari betapa pentingnya jantung untuk kita. Ada, penting. Tapi kadang-kadang nggak nyadari, nggak dijaga. Gaya hidupnya ya seenaknya yang bisa merusak jantung, makan ya seenaknya yang bisa merusak jantung. Kadang-kadang kan gitu toh. Sadari, jantungmu itu penting. Saudara akan jaga, saudara akan merawat sehat. Sadari, Roh Allah yang luar biasa. Kita akan sungguh-sungguh tanggapi dengan baik, kita layani dengan baik, kita taati tuntunan Kudus dengan baik. Saudara akan mengalami dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Saudara akan menjadi terang, saudara akan menjadi kesaksian, saudara akan jadi berkat, saudara akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Iya, bangun hubungan, doa puasa 40 hari, pakailah waktu lebih mendekat pada Roh Kudus. Saudara, ya sebentar lagi ya KKR, ya pengurapan Roh Kudus 10 hari. Ikuti dengan sungguh-sungguh saudara. 1 bulan ini akan kita belajar tentang Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh kita kenal, sehingga sungguh-sungguh kita dekat dengan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh kita intim dengan Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh Roh Kudus berkarya dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Bahkan dalam KKR 10 hari luar biasa loh Kit itu. Selalu juga sama. Selama 10 hari itu ada juga pengurapan untuk ya anak-anak Kit saudara. Dirawat luar biasa. Kirim anak-anak saudara. Tadi juga saya ya dengar ada juga nanti di Paragon mau buka tambah 1 kebaktian lagi. Ya kesempatan juga untuk melayani dan macam-macam, ada profesional, youth profesional, saudara, dan banyak lagi. Saya percaya saat saudara nyadari Roh Allah itu sangat penting, sangat berharga. Kita akan jaga hubungan kita dengan Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, ya dipakai Roh Kudus luar biasa. Saya akan sampaikan 2 kesaksian saudara bagus. Ya, belum lama berapa hari yang lalu saya diminta datang ninjau rumah ya yang direnovasi. Apa rumah itu saudara? Lah, mungkin bisa dikeluarkan Bapak. Lah saudara, ini Bapak siapa namanya ya? Bapak Tarimin, Ibu Mariam saudara. Dulu rumahnya seperti gini, saudara, rusak semua. Kalau saudara lihat ya yang lama, kok ini saja ya, kemarin ya, coba yang lainnya lagi. Masih ada atau enggak? Lah, kalau yang lama-lama dulu aja ya. Jadi saudara lihat ini. Ini ya atasnya itu sudah hampir hilang semua. Bukan bocor. Memang gentengnya sudah banyak yang enggak ada. Karena usuknya juga sudah rusak. Saudara, lalu saudara mayoritas juga gedek. Saudara, ini sebagian saja. Saudara, nah luar biasa. Lantainya masih tanah. Jadi kalau sampai hujan, itu bukan tutui, itu sudah banjir. Bawahnya tanah jadi lumpur. Jadi setiap hujan nggak bisa dipakai. Harus tidur di lain tempat gitu saudara. Nah, saya dengar kesaksian mereka kemarin bagus sekali. Saudara, mereka berkata, ya saat itu ya kakak saya nyari karena kok nggak datang di Komsel. Ternyata sakit karena yaitu mungkin
kehujanan dan macam-macam seperti itu berapa hari. Ya saudara, lalu dia doa, Tuhan, ya bu aku bisa di tempat yang enggak bocor, enggak banjir gini macam-macam. Ya aku percaya Tuhan itu ada sungguh-sungguh, saudara. Lalu dia kaget, saudara. Dia sedang doa, 2 minggu kemudian itu bisa ada berita rumahnya mau direnovasi. Dia sampai nangis karena lama. Itu dia bilang jadi jemaat kita sejak dibangun di gedung biskop sedang dibangun itu dirombak. Jadi tahun 90, saudara. Terus juga ikut komsel. Nah, luar biasa, ternyata kakak saya juga bantu segalanya. Ya, lanjutkan PowerPoint yang berikutnya, yang sesudah. Nah, ini saudara lihat, hanya bisa jadi bagus. Bersyukur ini kakak saya namanya Ibu Joko. Gitu, saudara. Jadi suaminya dulu Joko terus, tapi sudah meninggal kok katanya. Itu yang gua perhatikan terus. Ini kakak saya yang belum misah, masih gabung gitu saudara. Belum mandiri. Saya berkata sekarang belajar mandiri. Kalau gandul kakak saya terus, gak iso-iso terus. Betul gak saudara? Iya, harus belajar gitu saudara. Itu yang sehat dan luar biasa sekali. Mereka mengalami Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang berkarya. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Hebatnya ini saudara tahu enggak? Ini 84 tahun suaminya. Istrinya itu 74 tahun. Kenapa kok terus sehat? Bapaknya sampai sekarang masih naik becak. Orang tua kalau sudah mau pensiun nggak sehat malah. Dia saudara lihat loh, mukanya jangan ini yang tadi. Loh saudara lihat, ini mukanya itu masih sehat sekali loh. Ini kok wah, jalan naik tek gitu. Istrinya malah sudah pelan-pelan karena nggak apa-apa. Ya itu luar biasa. Tapi mereka nangis karena Tuhan itu nyata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya tutup dengan satu sedikit saja, saudara. Nanti itu akan ada video setelah ini mungkin di video. Jadi ada jemaat di sini, saudara. Juga di sini tidak tahu ini datang apa enggak, saudara. Ceritanya suaminya itu kolesterolnya tinggi 600, saudara. Gulanya 500, saudara. Bayangin ya saudara, kolesterolnya 600, sudah berusaha diet tetap nggak turun terus. Akhirnya dibawa ke dokter untuk kateter. Dokter Solo berkata angkat tangan, nggak bisa. Karena sudah terlalu tebal, sudah terlalu sulit. Dianjurkan Jakarta, Surabaya, Semarang. Setelah rundingan keluarga, sepakat untuk ke Semarang saja, gitu saudara. Nah ternyata kaget waktu di Semarang, ya mereka berkata oke, dulunya mau dibebas di Solo tapi di sana kateter oke. Ya. Lalu waktu masuk dia kaget, ruangannya itu ruangan khusus, ada kamera banyak itu. Kenapa mau di syuting? Lalu salah satu dokter datang di sini berkata, Pak nanti ya kalau di kateter ya jangan kaget ya, ada banyak kamera macam-macam karena sakitmu itu langka khusus. Dia dikatakan karena kapurnya semua tebal sekali, keras sekali dan belok-belok. Itu alatnya nggak ada di Indonesia. Jadi sampai harus didatangkan alat sendiri, saudara. Dan yang ngerjakan dokter Jepang. Saya percaya karena ini dianggap langka, mungkin malah dipakai untuk ilmu kedokteran. Lalu kenapa di KBR banyak dokter jantung senior datang semua di situ. Mungkin mau diajari sama yang dari Jepang itu, saudara. Dan sungguh-sungguh ditangani dengan baik, lancar, sehat, dan bersaksi. Dia itu luar biasa sekali. Karena saat sakit pun dia tahu Tuhan hebat. Dia mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Ada Roh Allah yang bisa lakukan segala sesuatunya. Berkaryalah Roh Kudus. Semua bangkit berdiri saudara. Datang pada Tuhan. Mintalah pada Tuhan saudara. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Minta Roh Kudus berkarya saudara.
Minta Roh Kudus bekerja, saudara. Saya rasakan Roh Kudus sedang berkata, ada banyak yang selama ini tidak menyadari atau kurang menyadari. Ada Roh Allah yang luar biasa, yang sangat penting bagi hidup kita, yang bisa mengubah hidup kita, mengalami sesuatu yang tidak terbatas. Nyanyikan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, saudara. Saudara, saya bergerak. Kalau ada yang saudara merasa butuh, didoakan, butuh Roh Kudus, sama butuh Roh Kudus, beri mujizat, segera maju, saudara. Ini minggu saya nggak punya waktu banyak. Yang butuh Tuhan, yang butuh kuasa Tuhan, sama Tuhan, segera saja, segera saudara, segera datang pada Tuhan. Jangan disia-siakan saat Tuhan sedang berbicara. Tuhan itu akan berkarya saat Dia berkenan. Kita jangan sia-siakan. Siapa lagi, saudara, yang mau datang untuk tampak pada Tuhan, yang mau mengalami, yang makin kenal lagi, yang alami kuasa Roh Kudus, yang ingin mulai hari ini Roh Kudus berkarya luar biasa dalam kehidupan saudara. Orang lapan. Sekali lagi saya nggak punya waktu banyak. Siapa lagi, saudara? Segera kita akan segera berdoa. Yang di belakang mau turun boleh, yang di belakang saudara mau maju boleh. Segera, saudara. Kita butuh Dia. Di luar Yesus gak ada. Roh Allah sedia ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, siapa yang butuh pertolongan Tuhan, siapa butuh Roh Kudus berkarya menjadi nyata, supaya saudara makin mengenal bahwa Roh Allah yang luar biasa bekerja di tengah-tengah kita, ada di dalammu. Terimalah wajahku, nuri hidupku, mujizat terjadi. Tuhan, kami bawa setiap jemaat di hadapan-Mu. Setiap jemaat di hadapan-Mu, saat Engkau berfirman, maka Engkau akan
Yesus. Sama Roh Kudus. Sama Roh Kudus. Nyatakan pribadimu. Supaya setiap kami lebih kenal dengan Engkau Tuhan. Hari pengenalan yang sungguh-sungguh. Yang ada di belakang, yang ada di belakang, yang ada di online. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama Roh Kudus. Sama Roh Kudus. Sama Roh Kudus. Yang maju ke depan. Tuhan akan mendoakan khusus. Sama Roh Kudus. Sama Roh Kudus. Biar merasakan, biar mengalami Engkau nyata. Roh Kudus nyata. Kuasa-Mu nyata. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang nyata. Tuhan, perkenalkan diri-Mu pada setiap kami. Buat setiap kami kenal. Buat setiap kami bisa dekat. Buat setiap kami bisa bangun hubungan yang akrab, yang intim bersama Kau. Bahkan Tuhan Kau berkarya sepenuhnya. Kau pulihkan. Bahkan Tuhan Kau pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya di atas ibadah umat-Mu. Dalam gereja-Mu. Dalam komsel. Dalam keluarga-keluarga kami. Untuk setiap kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau terus berkarya. Sejak hari ini, seterusnya makin bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin.